Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Soleh-soleha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah, nggih. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa anak-anakku semuanya? Ya, hijrahnya Nabi ke kota Thaif, nggih. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebelum masuk, kira-kira anak-anakku semuanya ada yang ditanyakan tidak mengenai hijrah ke Thaif? Nah, kalau ada nanti bisa bertanya lewat WA nggih, atau bisa melalui grup di kelas 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke Isra Mi'raj. Nah, apa toh yang dinamakan dengan Isra Mi'raj? Siapa yang tahu? Isra Mi'raj itu adalah peristiwa penting yang sangat luar biasa yang sudah diatur oleh Allah SWT dan menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya? Memang menjadi salah satu mukjizat yang memang kita harus percayai. Kemudian lanjut ke latar belakang menjelang peristiwa ini, keadaan Nabi Muhammad SAW sangat susah dan stres. Beliau itu sudah disakiti oleh kaum kafir Quraisy setelah sepeninggal pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya, yakni Khadijah. Seperti menyambung di bab kemarin ya, bab hijrah. Beliau itu mencari suatu perlindungan karena di masyarakat bangsa Arab beliau itu disakiti, kemudian dihina, kemudian dijelek-jelekan. Nah, pada saat itu beliau makanya pergi ke Taif untuk mencari perlindungan. Nah, ketika sampai di Taif, beliau tidak mendapatkan perilaku yang sama dengan kaum kafirnya seperti pada saat ini. Nah, itu juga beliau itu masih dalam keadaan yang sakit karena terluka ya, mungkin gundah karena ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Beliau, walaupun beliau itu sangat berduka, beliau itu tidak mudah menyerah. Beliau tetap semangat dan giat untuk berdakwah. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah SAW itu duduk merenung di Hatim. Hatim itu mana? Ya, sebuah tempat yang dekat dengan kota Ka'bah. Memang suatu tempat yang dinamakan Hatim. Nah, didatangi malaikat Jibril untuk diajak perjalanan. Jadi ketika beliau itu merenung, beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau diajak perjalanan jauh, yakni Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai dengan langit ketujuh. Gitu ya. Jadi memang sampai ke Sidratul Muntaha. Tuh. Kemudian perjalanan yang ditempuh beliau dengan malaikat Jibril itu sangat cepat. Jadi cepat gitu. Nah, kalau dilihat mungkin
lama ya kalau dinalar dengan pikiran manusia itu mungkin lama. Nah, nanti dari langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, baru ke 7, baru ke Sidratul Muntaha. Jadi mungkin lama, tapi karena sudah kehendaknya Allah, itu memang cepat sekali anak-anakku semuanya. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya serta untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sedih dan gelisah. Seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, nggih. Nah, kita masuk ke peristiwa apa toh peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Nah, kita kupas nih anak-anakku semuanya. Di poin B. Nah, arti Isra yakni apa? Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Yerusalem. Nah, kalau arti Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa hingga ke langit 7 atau Sidratul Muntaha. Jadi gitu nggih. Kalau Isra itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, seperti itu. Jadi di sini Isra Mi'raj adalah suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram atau kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa atau Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon pohon yang rindang yang daunnya itu lebat seperti itu. Itu Sidratul Muntaha. Selanjutnya lanjut. Nah, di sini berawal ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hatim. Tadi Hatim itu tempat yang dekat dengan kota Ka'bah. Nah, di situ kemudian malaikat Jibril itu datang mendatangi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril itu membelah dada beliau. Nah, kemudian hati beliau itu diambil dan dicuci dengan air apa? Air Zam-Zam. Nah, setelah itu hati tersebut itu lalu dimasukkan iman, kemudian hikmah, yang telah disediakan oleh malaikat Jibril di bejana emas seperti itu. Nah, setelah itu ketika sudah dibelah dadanya, beliau itu melakukan perjalanan dengan menaiki buruk. Kalau buruk itu semacam kuda bersayap itu loh, Nak. Nah, tapi wallahu alam jadi seperti itu. Jadi seperti kuda tapi sayapnya besar. Nah, seperti itu. Nah, itu beliau ketika perjalanan melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril itu, beliau melewati Madinah atau kota Yasrib Kemudian Madian itu tempat Nabi Syuaib alaihissalam menyiarkan agama Islam. Kemudian melewati juga Tursuna atau tempat Nabi Musa alaihissalam menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Bethlehem. Nah, itu juga tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Setelah itu, ketika sudah berjalan lalu beliau dan Nabi Muhammad itu berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di kota Madinah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu menjadi imam anak-anak. Menjadi imam dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi semua nabi itu menjadi makmum. Nah, imamnya itu Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, kemudian malaikat Jibril itu datang membawa 2 gelas. Ini untukmu Nabi. Nah, di situ ada 2 gelas. Yang satu isinya air susu, yang satu isinya air arak. Nah, ketika itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk memilih salah satunya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil air, maksudnya gelas yang isinya air susu seperti itu. Nah, di situ kemudian pada akhirnya beliau itu berkata, malaikat Jibril itu berkata, engkau di atas fitrah, seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu. Jadi di situ di situ sudah terlihat bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat mulia Nah, seperti itu. Selanjutnya sudah berhenti, kemudian melakukan perjalanan lagi anak-anak, melanjutkan perjalanan lagi. Nah, setelah sampai di langit, nah itu ada penjaga pintu. Nah, penjaga pintu langit yang pertama. Nah, ketika itu penjaga pintu dan malaikat Jibril itu saling berdiskusi atau saling bertanya Ketika itu penjaga bertanya, siapa kau, seperti itu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian penjaga itu bertanya lagi, siapa yang bersama kamu, seperti itu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian setelah malaikat Jibril itu menjawab dan ditanya lagi, apakah dia telah mendapat panggilan? Nah, di sini Jibril menjawab, ya, dia telah mendapatkan panggilan. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan dari Allah untuk menghadap Allah, seperti itu. Nah, dari situ barulah penjaga itu mau membuka pintu tersebut anak-anakku. Dan langsung penjaga itu membukakan sambil membaca salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika masuk di langit pertama, beliau itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat wajah Nabi Adam itu samar-samar wujudnya. Nah, melihat di kanan kiri Nabi Adam itu juga samar-samar. Bahkan ketika melihat ke kanan itu tertawa. Ketika melihat ke kiri itu menangis. Kenapa? Ketika melihat ke kanan itu dilihatkan dengan ahli surga. Nah, jadi kalau lihat di kiri menangis itu dilihatkan bahwasanya di situ ada ahli neraka. Jadi benar-benar dilihatkan Selanjutnya, ketika sudah masuk ke langit pertama langsung masuk ke langit kedua, naik. Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, selanjutnya kemudian setelah bertemu dengan Nabi tersebut, naik lagi masuk ke langit ketiga. Beliau itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, langsung naik ke langit keempat, lanjut. Nah, di langit keempat tersebut, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya naik lagi, kan belum sampai di langit 7 baru sampai ke 5. Nah, di langit 5 ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam.
Lanjut juga terus naik ke langit ke-6. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, ketika Nabi Muhammad itu naik lagi, beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di sini dari langit ke-7 ini beliau naik ke Sidratul Muntaha. Yakni tadi seperti yang Bu Guru jelaskan, Sidratul Muntaha itu sebuah pohon yang rindang. Jadi daunnya itu lebat. Nah, di situ beliau itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertemu tersebut, beliau diberi perintah yakni untuk menjalankan sholat 50 kali. Nah, setelah itu ketika beliau itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali, nah di situ beliau itu turun, anak-anakku semuanya. Turun. Nah, ketika turun tepat di langit ke-6, beliau itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika beliau itu bertemu dengan Musa alaihissalam, beliau juga berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu, nah di sini beliau menyarankan supaya Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keringanan, karena umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan kuat mengerjakan perintah 50 kali sholat dalam sehari. Nah, bayangkan saja 50 kali Nah, itu perintah yang pertama turun dari Allah, nak. Dan pada akhirnya beliau itu menghadap Allah lagi menghadap Allah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi keringanan, yakni sholat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, jadi dari 50 kali menjadi 5 kali. Loh, kalian sudah diberi keringanan. Jadi sholatnya yang masih bolong, ayo dibenahi. Nah, sudah diberi keringanan 5 kali. Maksudnya masih bolong. Yuk kita rajinkan untuk sholat tepat 5 waktu. Nah, setelah menerima perintah tersebut, lanjut masuk. Setelah menerima perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW itu kembali ke dunia, nak. Jadi balik lagi ke dunia. Setelah balik ke dunia ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, di sini peristiwa ini memberikan tambahan keimanan, kemudian ketahanan, ketetapan, serta keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran agama Islam sampai titik darah penghabisan. Jadi di sini ketika ada perintah untuk sholat, di sini juga ketaatan beliau terhadap Allah itu bertambah. Nah, gitu Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu penjelasannya detailnya seperti itu Jadi dari mulai Nabi itu dibelah dadanya sampai perjalanan beliau itu sampai di Sidratul Muntaha. Seperti itu, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan apa, nak? Perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, di sini Oke, nanti didengarkan penjelasan Bu Guru ketika ada yang masih ada yang ditanyakan, misalkan, Bu, kok ini Bu, masih bingung Bu, boleh nanti bisa bertanya lewat WA atau bisa lewat ke Butika, Nah, minggu depan kita lanjutkan ke peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj dan hikmah dari Isra Mi'raj. Nah, untuk kesempatan kali ini sampai ini saja anak-anakku semuanya.
semangat belajar untuk kalian semua, kemudian jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan rajinkan untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.